Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan membahas sebuah Al-Quran yang saya rasa cukup recommended bagi anak-anak man SMA sederajat agama, dan juga bagi anak-anak yang ujian di masa-masa dia SMA seperti halakoh, seperti rohis, atau hal keagamaan lainnya. Dan juga sangat recommended bagi kalian-kalian yang sekolah di pesantren atau yang nyantri, dan juga untuk kalian-kalian yang sekolah tahfiz, yaitu yang menghafal Quran. Ini sebenarnya sudah ada sajadahnya, cuman karena saya rasa kurang kurang api, jadi saya berikan rehal untuk sebagai alasnya. Sebenarnya ini memakainya gini guys, dibuka gini, cuman karena HP saya ini terlalu rendah, jadi kita tutup aja rehalnya ya guys. Seperti ini cukup. Oke. Ini dia mushaf Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cium dulu. Ini dia mushaf Al-Qurannya guys. Ini itu produk dari Al-Hidayah. Ini saya beli sudah cukup lama, di tahun 2012. Tuh ada harganya. Nampak nggak? Nah, ini dia. 30 Agustus 2012, Kamis, harga 60.000. Cukup mahal karena memang katanya Al-Quran ini itu baru pertama kali keluar atau gimana ya, saya kurang tahu. Cuman tetap saya beli karena menurut saya Al-Quran ini memang saya perlukan. Saat itu saya sekolah di jurusan agama 1 Tanjung Pura Langkat. Ini dia judul dia itu Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka. Iya, akan saya jelaskan. Dia ini di dalamnya memiliki arti dua macam, memiliki dua jenis pengertian pentafsiran. Yang pertama perkata, jadi setiap kata Arab itu di bawahnya langsung ada artinya, dan juga perkata yang biasa gitu, yang langsung panjang gitu. Kita buka dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, biasa. Pertama Asmaul Husna, dan setelah itu seperti penyunting tafsir atau segala macamnya. Ini prakata atau kata pengantarnya. Iya, nama-nama surat, daftar surat. Iya, kita masuk di surah pertama, yaitu Al-Fatihah. Nah, dia seperti ini guys. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Dia langsung itu ada artinya. Bismi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nah, ini yang disebut dengan arti perkatanya guys, di sininya ya, ini di bawahnya ini. Dan dia yang arti memang sebuah kalimat juga ada di sebelah sininya guys. Nih. Oke. Kalau biasanya surah itu ataukah surah Makkiyah ataukah surah Madaniyah itu ada di atas kepala surat. Kalau ini di atas sininya guys. Ini dia. Al-Fatihah Makkiyah surah ke-17. Baik. Surah ke-1, astagfirullah. Surah ke-1 7 ayat nih. Dan dia di sininya nih, di sini biasa ini dia ada sebagai Al-Fatihah, juga dikenal dengan penjelasan surah Al-Fatihahnya di sini guys. Oke. Ini ada kode tajwid. Kode tajwid. Jadi kita nggak susah-susah lagi untuk mengingat-ingat hukum sukun bertemu dengan huruf fa misalnya. Apa ya bacanya, apa ya hukumnya gitu. Karena di sini ini udah ada hukumnya
punya kode hukum. Kalau ikhfa dia akan diberi nomor 1, kalau iqlab akan diberi nomor 2, kalau idgham akan diberi nomor 3, guna diberi nomor 4, dan qalqalah diberi nomor 5. Apa ya? Kayak apa ya? Ini penjelasan tentang surah itu sendiri. Arabnya Al-Fatihah, Al-Fatihah Indonesianya itu pembukaan, juga dikenal dengan nama Exoradium, adalah surah pertama dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Ini berisi tentang kebesaran dan doa kepada Allah agar di jalan yang lurus. Semoga umat Islam hafal surah ini, amin. Karena surah ini adalah bagian dari rukun sholat. Oh, ini penjelasan bahwa pentingnya surah Al-Fatihah itu untuk dihafal. Surah Al-Fatihah dibacakan sehari, dihitung dari jumlah rakaat sehari malam. Ya benar ya guys. Subuh 2 rakaat berarti 2 kali kita membaca surah Fatihah. Begitu juga dengan surah-surah yang dengan salat-salat yang lain, maka dihitung dan dijumlahkan saja. Dan di sini ada juga kode yang menjelaskan tentang makna dari ayat tersebut. Contohnya nih dia di ayat keempatnya. Ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan, yang jika ditafsirkan dia isinya seperti Yaumiddin, itu ialah hari pembalasan. Ini kodenya kode 1 ya guys, penjelasannya ada di bawahnya sini. Yaumiddin atau hari pembalasan, hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya baik atau buruk, disebut juga yaumul hisab dan sebagainya. Oke, yang kedua penjelasannya untuk ayat nomor 6, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Tafsirannya, jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar yang dapat membuat bahagia dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi salah satunya, amin. Dan untuk ayat ke-7 juga ada, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri rahmat kepadanya, bukan jalan mereka yang murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penjelasannya, mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Ya, seperti itulah isi atau kita bilang poin-poin penting keistimewaan dari surah ini guys. Bukan dari surah ini, dari Al-Quran ini, Al-Quran Al-Hidayah ini. Selain bisa di Quran ini itu juga ada penjelasan tentang mengapa ayat itu diturunkan guys. Nah, dia asbabun nuzulnya nih dia. Dia asbabun nuzulnya dari sebelah sini. Enggak semua surah memiliki asbabun nuzul guys. Dia ini surah kedua Al-Baqarah, dari ayat 2 sampai ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hukumnya nomor 1 ikhfa, nun sukun bertemu dengan fa. Ini qaf mati. Hukumnya nomor 5 qalqalah, yaitu agak dibalikan razaqna. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mir nun mati bertemu dengan huruf ra. Nomor 3 idgham, tapi idgham bila gunnah. Oke. Dan ini itu memiliki asbabun nuzul. Isinya Mujahid mengatakan bahwa 4 ayat pertama tersebut diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin. Hadis riwayah
Faryabi dan Ibnu Jarir. Ini juga ada HR-nya atau hadis riwayah. Jadi kita bisa mengerti atau bisa mengetahui apakah hadis itu sahih, hasan, atau tidak diterima gitu dok. Gitu. Oke. Ini untuk bagian depannya tadi sudah kita bahas. Dalamnya pun memang isinya semuanya seperti itu guys. Seperti itu isinya, tetap ada asbabun nuzulnya. Ini ada juga indeks Qurannya, tetap ada penjelasan tentang surah itu diturunkan. Ini ada juga seperti QMS atau Quran Message tentang apa ya, ilmu agama maybe. Ini isinya seperti ini sih sebenarnya. Penafsiran Al-Quran pertama kali ya ini kan tentang kitab Al-Quran itu sendiri. Penafsiran Al-Quran pertama kali dilakukan dengan metode dari mulut ke mulut dan periwayatan, kemudian melalui proses kodifikasi dalam bab hadis dan secara mandiri. Kemudian muncul tafsir bil maksur atau tafsir yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan para sahabat dan ulama. Dan tafsir bin Ro'i yang artinya ini pendapat ya, tafsir yang menggunakan akal atau pendapat pribadi. Dan kita akan beralih ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya pun dia ada yang menurut saya istimewa, lain dari yang lain, yang menjadikan Al-Quran ini itu recommended lah untuk dibeli. Dia seperti apa ya, kita mulai dari mana, dari ini dulu ya. Ini doa khatim Quran seperti biasa. Ini kaidah tajwid, iya, ini penjelasan tentang angka 1, 2, 3, 4 dan 5 yang tadi, yang di situ ada hukumnya itu artinya apa, gunnah itu artinya apa, idgham artinya apa, dan juga huruf-huruf iklab, idgham, ikhfa dan lain sebagainya. Dan juga bagi kalian yang mungkin anak pesantren yang biasa di sana terdapat sebuah kegiatan kayak belajar pidato gitu. Jadi kita pas pidato itu kan disuruh untuk mencari 1 atau 2 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang kita bacakan. Nah, di sini itu mudah mencarinya. Misalkan kita ingin membawakan pidato tentang wanita, misalkan tentang perceraian, misalnya tentang pernikahan atau tentang yang lain ya, kita bisa lihat di sininya guys. Ya, ini di sini tuh ada kodenya, ini tentang wanita. Ya, ini setelah perceraian kan. Ini ada yang lain juga, hak yang sama untuk bercerai. Ini tuh kita tinggal lihat di sini bacaan ininya. Habis itu nanti itu ada tertera di surah mana dan ayat keberapa, hukum tentang itu dibahas gitu. Ini di sini kalau untuk perceraian dia masuk di surah kedua, yaitu berarti surah Al-Baqarah ayat 225. Habis itu ada lagi surah kedua juga ayat 241 dan sebagainya. Jika tentang bulan-bulan Islam, ini dia bulan-bulan Islam ada juga ini untuk 4 yang suci, mungkin 4 bulan yang disucikan atau apa. Ini bisa dibaca di surah Quran surah ke-9 ayat ke-36. Jika tentang menyusui, ini juga ada wajib menyusui selama 2 tahun, ada di Quran surah kedua ayat 233. Ada juga membahas tentang laki-laki dan perempuan, ada di Quran surah keempat ayat 1, ada juga di Quran surah ke-6 ayat 98. Dan banyak lagi ini tuh dibahas, ini banyak lagi. Dia sesuai dengan hurufnya ya. Misalnya kita mau mencari tentang kitab Zabur atau kitab Taurat, lihat aja di sini di kodenya ada hurufnya. Ini yang terakhir huruf Z, ini kitab Zabur. Ini yang huruf Y, ini ada
membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ini surah ke-21 ayat ke-96 guys. Dan yang terakhir ini dia ada tanda-tanda sifir, yang ini dia tanda seperti ini bulat di atas. Biasanya kan ada bulat, memang bulat gitu, bulat di atas huruf alif ya. Ini huruf alif. Ada juga yang di atas huruf alif tapi dia tidak bulat melainkan lonjong nih. Ini hukum-hukumnya. Ini kalau yang bulat di atas huruf alif ini namanya mustadir, tanda berbentuk bulat di atas huruf untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak boleh dibaca panjang. Begitu pula sebaliknya. Dan ini juga ada, ini dia tempat keluar huruf, makhraj huruf. Ini biasa di Quran dulu pun memang udah ada nih. Dan ada juga satu lagi, oh ya, ini ada sujud tilawah. Ini sujud tilawah pun di Quran mana aja pun ada ya, saya dulu sering baca. Ini dia ada tentang cara mudah menghafal Al-Quran guys. Mana ya tadi ada, ini dia metode dan manfaat menghafal Al-Quran. Ini ada manfaatnya. Jadi bagi kamu yang sekolah di tahfidz, ini di sini ada cara-caranya: optimalkan waktu, mantapkan tujuan. Ini dia fase-fase menghafal Al-Quran dengan benar. Oke, sekian guys bedah Al-Quran dari channel saya ini, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang ingin membeli silahkan dibeli. Tapi ya saya nggak tahu sekarang harganya berapa ya, karena ini saya belinya udah lama, udah 2012, sekarang 2022, berarti udah 10 tahun. Pada masa itu saya masih kelas 2 SMA. Belinya dari guru kami yang juga ngajar di jurusan agama, namanya Pak Paryadi. Nggak tahu sekarang dia masih ada nggak jualan kayak gini gitu ya. Nanti kalau kalian mau beli cari aja di toko-toko Quran. Banyak sih jenis-jenis apa ya, ya ini mungkin inilah apa nih jenis ya, apa sih ini namanya, judul Al-Quran per kata. Ada kemarin itu anak murid saya juga punya Al-Quran per kata, tapi saya kurang srek ya sama Al-Quran itu, mungkin karena memang saya udah punya yang merek Hidayah duluan gitu. Sekian guys video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.